Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk membuat tutorial cara pengisian pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka aplikasi platform Merdeka Mengajar dan memastikan bahwa dalam platform Merdeka Mengajar tersebut Bapak Ibu telah mengupdate dengan versi yang terbaru, sehingga nanti akan muncul pengelolaan kinerja seperti ini. Jika dalam PMM Bapak Ibu belum tampil pengelolaan kinerja, Bapak Ibu perlu mengupdate PMM tersebut dengan versi yang terbaru. Baik, berikutnya kita akan memulai cara pengisian perencanaan dalam pengelolaan kinerja, yaitu kita klik pengelolaan kinerja ini. Maka tampilan Bapak Ibu akan seperti ini. Ini ada tenggat waktu pengisian perencanaan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Kemudian alur pengelolaan kinerja, ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui setiap bulannya, mulai dari bulan Januari dengan mengisi perencanaan guru dan persetujuan atasan. Lalu pada bulan Februari kita akan melakukan persiapan observasi terhadap rencana yang sudah kita buat pada bulan Januari ini. Berikutnya di bulan Maret, ini merupakan fase di mana sudah mulai dilakukan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Di bulan April sampai Mei, ini akan dilakukan pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Lalu yang terakhir di bulan Juni, ini refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau hambatan dan ingin memperdalam pengetahuan, Bapak Ibu bisa melihat referensi di sini melalui bahan bacaan dan video. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali lagi bagaimana langkah-langkah pengisian perencanaan kinerja yang akan kita lakukan. Langkah pertama, kita awali dengan mengklik mulai di sini. Oke, Bapak Ibu silahkan dicek data dirinya, dipastikan bahwa data diri Bapak Ibu telah benar. Jika menurut Bapak Ibu ada kesalahan, Bapak Ibu bisa mengeditnya, bisa klik edit, lalu mengubahnya disesuaikan dengan data Bapak Ibu saat ini, lalu klik simpan. Atau jika Bapak Ibu merasa bahwa data diri Bapak Ibu sekalian telah benar, maka kita klik bagian data sudah benar. Di sini ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya apakah data diri Anda sudah benar? Bapak Ibu pastikan kembali dan yakinkan bahwa data yang Bapak Ibu ini telah benar, maka kita klik data sudah benar. Jika kita sudah memastikan bahwa data kita sudah benar, maka tampilannya akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Kita akan membuat perencanaan kinerja itu periodenya mulai dari Januari sampai dengan Juni 2024. Jadi pada bulan ini perencanaan yang akan kita buat ini baru sampai 1 semester pertama di tahun 2024. Di dalam perencanaan kinerja ini ada 4 komponen yang akan kita isi Bapak Ibu. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, nanti akan berfokus pada peningkatan kinerja Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah pengembangan kompetensi yang akan Bapak Ibu lakukan pada 1 semester ke depan. Lalu yang ketiga
adalah tugas tambahan Bapak Ibu yang melekat pada satu semester ini. Kemudian yang keempat, ini adalah perilaku kerja yang menjadi fokus Bapak Ibu pada selama 1 tahun penilaian ini. Yang kelima adalah rangkuman, nantinya berisi seluruh indikator yang Bapak Ibu pilih nantinya. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang pertama dulu mengenai praktek pembelajaran. Di sini ada beberapa indikator yang tersedia yang dapat Bapak Ibu pilih nantinya, mulai dari penerapan disiplin positif sampai dengan instruksi yang adaptif. Bagaimana cara Bapak Ibu memilihnya? Bapak Ibu dapat mengacu pada rekomendasi rapot pendidikan Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Jadi langkah pertama setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa klik rapot pendidikan Satuan Pendidikan Anda di sini yang berwarna biru. Oke Bapak Ibu, kita klik bersama. Dalam rapot pendidikan Satuan Pendidikan di sekolah kami, ada dimensi yang perlu menjadi perhatian, di antaranya terdapat 3 dimensi Bapak Ibu yang perlu dikembangkan. Yang pertama, manajemen kelas. Yang kedua, dukungan psikologis. Kami ulangi lagi, manajemen kelas ini artinya berkaitan dengan pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Yang kedua adalah dukungan psikologis, bagaimana praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologi siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Yang ketiga, metode pembelajaran, praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik. Nah, dimensi ini tentu saja berbeda setiap satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Ada kalanya di sini tertera baik, cukup, atau kurang. Silakan Bapak Ibu dilihat sendiri. Kalau misalnya terdapat ada yang kurang dalam salah satu dimensi, Bapak Ibu bisa memilih memfokuskan peningkatan kinerja melalui dimensi yang kurang tersebut. Dalam hal ini, kalau di satuan pendidikan kami, ini semuanya tertera cukup, jadi bisa dipilih di antara 3 dimensi ini. Oke. Bapak Ibu, setelah membuka ini dan telah memahami, maka langkah berikutnya adalah klik "Saya mengerti" di sini. Nah, dari 3 dimensi tadi, kita lihat penjabarannya Bapak Ibu. Dimensi yang pertama berkaitan dengan dimensi kelas tadi ya, pengelolaan atau manajemen kelas. Dalam manajemen kelas terdapat 2 indikator yang bisa dikembangkan. Yang pertama, penerapan disiplin positif. Yang kedua, keteraturan suasana kelas. Lalu, pada dimensi dukungan psikologis ada 3 indikator. Yang pertama, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian. Yang ketiga, ekspektasi pada peserta didik. Lalu, pada dimensi metode pembelajaran ada 3 indikator di sini, antara lain aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi adaptif. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih salah satu indikator dari salah satu dimensi yang menjadi fokus pengembangan pada semester ini atau periode Januari sampai dengan Juni 2024.
Nah, pada pengisian rencana ini, saya memfokuskan pada penerapan disiplin positif. Maka, saya klik di sini penerapan disiplin positif. Setelah saya memilih salah satu, maka saya lanjutkan kepada pengembangan kompetensi atau bagian kedua. Kita klik yang warna hitam di sini, Bapak Ibu. Pada pengembangan kompetensi, Bapak Ibu dapat memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu sekalian, yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan selama 6 bulan ke depan. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 garing B1 garing HK03 garing 2023, Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon berdiskusi dengan atasan, atau jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Jadi, sebaiknya total poinnya tidak boleh kurang dari 32. Kalau lebih, itu akan lebih baik. Pilih rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi di sini karena belum ada isinya, maka total poinnya adalah 0, kurang dari 32. Bapak Ibu dapat mengisi, karena di sini nantinya kita akan memilih RHK yang akan kita lakukan dalam target waktu per semester. Dalam pengisian RHK, ini sudah disediakan Bapak Ibu, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan. Misalnya yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan dalam kegiatan seminar, lokakarya, dan seterusnya. Kemudian ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kalau satu kegiatan ini memiliki 4 poin. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas memiliki 4 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata yang dihasilkan oleh guru. Ini dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, lalu meningkatkan penelaah cerita praktek baik, penelaah perangkat ajar, lalu penyusun komponen konten unggulan, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik. Lalu meningkatkan kompetensi sebagai partisipan observer praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Memiliki poin 8. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri dan menyelesaikan topik yang ada di platform Merdeka Mengajar dengan poin satu sertifikat itu satu topik itu 8 poin. Lalu meningkatkan kompetensi sebagai peran sebagai coach, mentor, fasilitator dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang dunia kerja. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar.
dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik dalam 1 semester. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak, dan ini memperoleh nilai maksimal 128 poin. Baik Bapak Ibu, untuk pengisian RHK saya kali ini, saya akan memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta seminar, kegiatan seminar dan lokal karya. Ini saya pilih ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, setelah kita akan memilih RHK ini, akan muncul bukti dukung berupa sertifikat dengan target 1 kegiatan dan waktu berlangsung selama 1 semester, dan saya memperoleh, target saya akan memperoleh 4 poin. Artinya, dengan target 4 poin saya ini, saya masih mengalami kekurangan 28 poin. Lalu saya tambahkan lagi rencana hasil kerja yang menjadi yang akan saya lakukan dalam 6 bulan ke depan. Ini saya klik tanda tambah Bapak Ibu. Di sini. Baik, rencana hasil kerja yang akan saya pilih. Kita sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri. Jadi setiap orang, setiap individu bisa berbeda yang RHK yang menjadi pengembangan kompetensi yang ingin Bapak Ibu lakukan. Disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu merasa target ini kira-kira bisa tidak dilakukan selama 1 bulan ke depan. Nah, yang kedua, saya memilih RHK meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Saya memiliki target bahwa dalam 6 bulan ke depan saya mampu menyelesaikan beberapa topik yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Bukti dukungnya berupa sertifikat topik, target kuantitas, saya memilih di sini 3 kegiatan, maka poin yang akan saya dapatkan adalah 24. Masih mengalami kekurangan 4 poin lagi. Kemudian saya lihat lagi Bapak Ibu di sini. Saya menambahkan RHK yang ketiga berarti. Sini ya Bapak Ibu, saya lihat kembali. Saya akan mencoba untuk membuat perangkat ajar. Di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, di sini saya lihat rencana hasil kerjanya, kemudian bukti dukungnya berupa perangkat ajar yang terbit di PMM.
targetnya 1, target kuantitas 1 kegiatan, lalu target waktunya per semester. Nah, setelah saya pilih ternyata saya kurang yakin bahwa saya mampu menerbitkan perangkat ajar yang terbit di PMM ini karena membutuhkan kurasi, kemudian cek plagiat, dan lain sebagainya dalam waktu 1 semester. Maka saya akan menghapus rencana hasil kerja ini karena saya takut tidak tercapai dalam target tersebut. Ini bisa kita klik hapus Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, untuk mengatasi kekurangan 4 poin ini, saya lihat ternyata saya akan menambahkan target kuantitasnya. Jadi dalam 6 bulan saya akan menargetkan untuk menyelesaikan 4 topik dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar sehingga saya meraih poin 32. Maka total poin yang saya targetkan adalah 36 untuk 6 bulan ke depan. Oke. Bapak Ibu, baik, setelah terpenuhi minimal 32 tadi dan saya rasa cukup, maka saya akan lanjutkan ke tugas tambahan Bapak Ibu. Klik di sini tugas tambahan. Di kanan bawah ada kolom yang berwarna hitam dengan tulisan putih ke tugas tambahan. Nah, pada halaman tugas tambahan ini Bapak Ibu pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan di satuan pendidikan kita. Jadi, tugas tambahan apa yang melekat pada diri Bapak Ibu sekalian yang sudah ditentukan pada laman ini. Jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu tidak terdapat dalam pilihan di sini, maka Bapak Ibu dapat melewati pengisian tugas tambahan. Artinya, tugas tambahan ini adalah opsional. Bisa diisi, bisa tidak. Disesuaikan dengan tugas tambahan yang tertera di sini. Kalau ternyata tidak terdapat pilihan di halaman ini, Bapak Ibu tidak mengisi dan melewatkannya juga bisa. Tapi kita lihat dulu sekarang tugas tambahan. Ada sebagai wakil kepala sekolah, kemudian ini untuk SMK, lalu tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Jika Bapak Ibu kepala perpustakaan bisa dipilih di sini. Kemudian tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Kemudian sebagai pembimbing khusus yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tugas tambahan sebagai wali kelas, tugas tambahan sebagai pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, koordinator keprofesian berkelanjutan, koordinator penilaian kinerja guru, ini khusus SMK. Ini tugas tambahan sebagai guru piket. Ini untuk SMK. Tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru, PKG. Ini tugas tambahan sebagai pengurus organisasi tingkat nasional. Tugas tambahan sebagai pengurus organisasi tingkat provinsi. Tugas tambahan organisasi tingkat kabupaten seperti MGMP, MKKS, dan lain sebagainya. Lalu tugas tambahan sebagai tutor. Ini tugas tambahan
sebagai tim pencegah dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan Bapak Ibu, lalu sebagai operator Dapodik, dan tugas tambahan sebagai bendahara atau pengelola dana bantuan operasional sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai pengisian tugas tambahan ini. Yang pertama, saya memilih sebagai tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Nah, di sini terdapat bukti dukung nantinya berupa laporan kegiatan laboratorium dengan target kuantitas 1 kegiatan dan target waktunya adalah 1 semester. Lalu karena saya mendapatkan tugas tambahan berikutnya, maka saya klik tanda tambah di sini. Saya pilih tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan nantinya saya harus menyertakan bukti dukung berupa laporan dan surat keputusan atau SK dari kepala sekolah yang menunjuk saya sebagai wali kelas dan kepala laboratorium. Di sini ada surat tugasnya juga. Lalu saya tambahkan lagi tugas tambahan berikutnya, yaitu tugas tambahan sebagai bendahara, pengelola dana BOS. Oke. Bukti dukungnya berupa laporan disertai dengan surat keputusan atau surat tugas Bapak Ibu ya. Nah, inilah tugas tambahan yang melekat pada diri saya selama periode Januari sampai dengan Juni tahun 2024. Dan setelah pengisian tugas tambahan ini, maka saya lanjutkan ke perilaku kerja. Kita lanjutkan, klik tombol kanan bawah, perilaku kerja. Maka kita akan berada di halaman indikator, ini bagian yang keempat, indikator dan perwujudan perilaku. Dalam indikator dan perwujudan perilaku ini ada 7 aspek Bapak Ibu yang menjadi fokus pengembangan kita selama tahun ini. Kita lihat yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh adalah kolaboratif. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mulai cara pengisian. Yang pertama adalah aspek berorientasi pelayanan. Ada indikator yang telah disediakan yang akan menjadi fokus pengembangan kita pada tahun ini. Kita pilih di sini. Nah, dalam berorientasi pada layanan ada beberapa indikator yang disediakan, tinggal Bapak Ibu pilih sesuai fokus yang akan Bapak Ibu kembangkan pada tahun ini. Yang pertama indikatornya adalah memenuhi kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tanpa membeda-bedakan. Cekatan dalam bekerja, solutif, dan mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat.
Lalu indikator yang ketiga adalah melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, dari 3 indikator ini Bapak Ibu bisa pilih mana yang akan Bapak Ibu fokuskan kali ini. Di sini saya memilih untuk memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, dengan saya memilih indikator ini, maka apa yang dapat saya lakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, bisa kita pilih juga Bapak Ibu. Bisa mengidentifikasi kebutuhan secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal peserta didik, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Di sini saya akan memilih melayani peserta didik sesuai dengan asesmen awal peserta didik. Nah, artinya dengan indikator memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, maka saya akan memberikan pelayanan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal peserta didik. Itu yang akan saya lakukan pada aspek berorientasi pelayanan. Begitu juga dengan aspek-aspek berikutnya Bapak Ibu. Di sini ada aspek akuntabel. Bapak Ibu bisa memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan seterusnya, memanfaatkan sumber daya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Sini Bapak Ibu ya, saya pilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab. Maka apa yang dapat saya lakukan? Nah, memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini saya akan melakukan bertanggung jawab atas hasil kerja yang saya lakukan dan bersedia dievaluasi. Terus Bapak Ibu sampai dengan aspek yang ketujuh, silahkan Bapak Ibu pilih dan tentukan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, aspek kolaboratif. Nah, setelah selesai pengisian aspek dalam indikator dan perwujudan perilaku kerja, artinya kita telah menyelesaikan halaman perilaku kerja ini, maka
Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita lanjutkan ke bagian rangkuman. Di sini kembali ke tombol kanan bawah yang berwarna hitam, ada kerangkuman, kita klik. Nah, kita akan dapat melihat rangkuman secara keseluruhan, target perencanaan yang akan kita lakukan mulai dari hasil kerja utama sampai dengan pengembangan kompetensi, lalu tugas tambahan yang melekat pada diri kita, dan yang terakhir adalah perilaku yang menjadi target kerja kita selama 1 semester. Bapak Ibu bisa membaca kembali untuk memastikannya sebelum dilanjutkan pada ajukan. Sini hasil kerja yang kita pilih tadi. Lalu rencana kerja dalam pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu nanti akan menemukan tambahan di sini Bapak Ibu. Pada halaman pengembangan kompetensi tadi saya mengisi ada dua RHK. Yang pertama adalah kegiatan seminar, kemudian yang kedua pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Nah, akan muncul 2 RHK lagi Bapak Ibu. Ini dia akan muncul secara otomatis. Nah, artinya dilihat di sini adalah dokumen KOSP ini dia tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini muncul secara otomatis walaupun Bapak Ibu tidak memilihnya tadi. Artinya kegiatan yang Bapak Ibu lakukan memang sudah beracu pada dokumen KOSP ini Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah yang berkaitan dengan rangkuman kehadiran Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugas selama 1 semester ke depan. Nah, 2 RHK ini akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Lalu lanjut pada hasil kerja tambahan. Tugas tambahan Bapak Ibu sebagai kepala lab, lalu sebagai wali kelas, lalu sebagai bendahara BOS. Di sini ada perilaku kerja yang kita pilih, ada 7 aspek dengan indikator dan perwujudannya masing-masing. Silakan Bapak Ibu kita baca bersama.
Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu telah membaca rangkuman dan meyakinkan bahwa perencanaan kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan selama 1 semester ini dirasa sudah yakin, maka dapat kita lanjutkan dengan pengajuan. Caranya adalah kita ke kolom pojok kanan bawah, ini Bapak Ibu, kita klik lanjut ajukan. Di sini ya Bapak Ibu, kita klik bersama lanjut ajukan. Nah, di sini Bapak Ibu ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu. Jadi nanti setelah kita ajukan, kita akan menunggu atasan kita untuk menyetujui perencanaan yang telah kita buat. Maka kita lanjutkan dengan klik ajukan ini ya Bapak Ibu, yang sebelah kiri, bagian sini. Oke, kita klik ajukan. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu jika Bapak Ibu telah mengajukan perencanaan kinerja ini. Jadi, setelah berhasil diajukan, nanti Bapak Ibu akan melakukan diskusi dengan atasan berkaitan dengan rencana yang sudah Bapak Ibu ajukan tersebut. Nah, berdasarkan diskusi, maka atasan akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan hasil diskusi tadi. Lalu, lanjut kesepakatan. Jadi, setelah disetujui nantinya oleh kepala sekolah, maka akan lanjut dengan kesepakatan. Nah, karena perencanaan saya ini baru sebatas pengajuan, jadi belum muncul kolom sepakati. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengecek kembali jika perencanaan yang Bapak Ibu sudah ajukan, sudah dilakukan diskusi, lalu disetujui oleh atasan, maka Bapak Ibu akan tampil nantinya di sini kata sepakati, berwarna biru nantinya. Maka kita klik sepakati, artinya Bapak Ibu tampilannya nanti akan berubah. Di sini saya ambil contoh tampilan yang sudah disepakati. Nah, ini ya Bapak Ibu, contoh tampilan perencanaan kinerja yang telah disepakati. Jadi, setelah selesai sampai kita klik disepakati tadi, maka kita akan menunggu periode pelaksanaan kinerja. Jadi tampilannya seperti ini, perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati, maka Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Cek lagi halaman ini nanti di bulan Februari. Nah, artinya pengisian perencanaan kita, perencanaan guru dan persetujuan atasan, ini sudah selesai kita lakukan Bapak Ibu dan berlanjut pada bulan Februari untuk persiapan observasi kelas. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.